Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang keempat, di triwulan ini kita belajar tentang membela kebenaran. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya mencoba membagi 3 ayat dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini yang berhubungan dengan pertentangan besar. Yang pertama Daniel 7 ayat 25, yang kedua Kisah 20 ayat 29-30, dan yang ketiga Wahyu 12 ayat yang ke-14. Daniel 7 ayat 25, Daniel pada saat itu menyatakan ada masa 3,5 masa, ada waktu 3,5 masa yang dicatat. Kemudian ada sistem kekuasaan yang menentang Maha Tinggi, menganiaya orang-orang kudus, merubah waktu dan hukum. Apa yang dicatat oleh Daniel dalam Daniel 7 ayat 28 sifatnya adalah nubuatan. Suatu saat nanti akan ada suatu sistem kekuasaan yang disebutkan 3 hal ini di sana dalam kurun waktu 3,5 masa. Nah, apa yang dikatakan oleh Daniel ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah 20 ayat 29-30. Rasul Paulus katakan pada waktu itu kepada jemaat Efesus bahwa suatu saat nanti ketika aku sudah tidak ada, maka akan ada serigala-serigala ganas yang tidak menyayangkan kawanan domba. Artinya ada penganiayaan kepada umat-umat Tuhan. Kemudian adanya ajaran-ajaran palsu di dalam gereja. Ini juga sifatnya nubuatan suatu saat nanti. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos dalam Wahyu 12 ayat 14. Yohanes mengatakan umat-umat Tuhan akan dipelihara selama 3,5 masa. Jadi ini adalah satu cerita yang sama meskipun penulisnya berbeda dalam kurun waktu yang berbeda. Untuk memudahkan kita apa yang dinyatakan oleh ketiga ayat ini, maka saya membuat sebuah skema seperti ini. Nah, bicara tentang 3,5 masa yang dicatat dalam Daniel 7 ayat 25, itu sama dengan 3,5 masa yang dicatat dalam Wahyu 12 ayat 14. Apa yang dimaksud dengan 3,5 masa? 3,5 masa sama dengan 3,5 tahun. Dan 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Maka 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. Karena 3,5 dikali 360. Maka 1260 hari itu, di dalam Alkitab, prinsip untuk menghitung waktu nubuatan adalah 1 hari sama dengan 1 tahun. Ini berdasarkan Yehezkiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Maka hasilnya 1260 tahun. Ada apa dengan 1260 tahun? 1260 tahun adalah periode di mana kepausan pada waktu itu berkuasa. Inilah yang dikatakan oleh Daniel. Ada sistem kekuasaan yang menentang Maha Tinggi, menganiaya orang kudus, dan merubah waktu dan hukum. Kepausan berkuasa sejak kapan? Dihitung dari tahun 538 Masehi sampai dengan 1798 Masehi. Karena dalam periode ini ketika kepausan berkuasa, maka Tuhan ditentang. Ada aniaya kepada orang-orang yang tidak mau menuruti kepausan. Ada kepalsuan di dalam kebenaran. Kebenaran Alkitab dipalsukan melalui tradisi-tradisi mereka pada waktu itu. Akan tetapi Tuhan tetap memelihara umat-umatnya dalam periode ini. Meskipun ada aniaya di sana. Seperti orang-orang Waldensia. Tetap dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang dicatat oleh Yohanes di dalam Wahyu 12 ayat 14. Ketika umat-umat Tuhan dipelihara di padang gurun. Orang-orang Waldensia. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Ada John Wycliffe. Ada John Huss. Ada Jerome dan lain sebagainya di sana. Apa yang memotivasi mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka diancam kematian sekalipun? Ada 3 yang kita dapatkan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Motivasinya yang pertama adalah mahkota kehidupan. Jadi mereka tahu ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan untuk mereka, yaitu kehidupan kekal. Itulah sebabnya maka mereka tetap setia kepada Tuhan karena mereka tahu mereka akan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah kasih Kristus. Karena kasih Yesus Kristus yang besar, mereka mau untuk menyampaikan pekabaran ini meskipun mereka harus diancam kematian pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya orang-orang Waldensia mencoba untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa mereka. Wycliffe juga menerjemahkan dalam bahasa Inggris supaya kasih Tuhan ini tersebar kepada setiap orang, pekabaran tersebar, kebenaran tersebar pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, janji Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 19, Yesus berkata, "Sebab aku hidup, kamu pun juga akan hidup." Mereka percaya bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara mereka. Sekalipun mereka mati syahid, mati martir, mereka tahu mereka akan hidup kembali nantinya. Mereka akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Inilah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan pada zaman masa kegelapan 1260 tahun. Kita percaya Tuhan selalu memelihara umatnya. Itulah sebabnya maka dalam pertentangan besar sampai dengan sekarang ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan kehidupan kekal bagi kita yang setia kepadanya. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.